Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu terkait kritika review dari artikel kami dan bertemakan proses base fundamental. Pertama, anggota anggota kelompok yaitu saya sendiri Muhammad Andres Sistanto dengan NIM 233111466 dan rekan saya. Dan saya Abdul Aziz dengan NIM 233111467. Dan rekan saya juga ada Saya Najwa Syafina Yubramanda dengan NIM 213111390. Artikel yang pertama yaitu Business Model Innovation, Review of the Process, Based Literature, dan artikel pendukungnya Supply Chain Operational Management in Pandemic, A State of the Art Review Inspired by COVID-19. Dan juga ada artikel pendukung keduanya yaitu Operational Management of Smart Logistic, Literature Review and Future Research. Langsung saja, ini ada artikel pertama atau artikel utamanya yaitu Business Model Innovation, Review the Process Based Literature yang ditulis oleh Daniel Adriani, Christine Bettinelli, Nikolai Jevos, dan Marco Mismeti. Terus ada jurnalnya dari Journal of Management and Government, terus tahun publikasinya yaitu 2022. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu kajian ini berupaya menghadirkan suatu literatur secara sistematis terhadap topik proses inovasi model bisnis yang secara umum juga dikenal dengan BMI. Nah, tujuan artikel ini yaitu dapat diklasifikasikan sebagai konsep terkait pada proses BMI, terus juga dikembangkan skema pengembangannya dari skema upaya kategorisasi dalam kerangka proses BMI, dan juga berupaya mendiskusikan kemungkinan kajian yang akan hadir di masa mendatang. Ada metodologi yang dipakai yaitu mengaplikasikan tinjauan literatur secara sistematis yang ketat, secara rinci, dan sifatnya transparan. Terus juga ada basis datanya yaitu dapat dicari di EBSCO. Terus ada kerangka waktunya yaitu dipublikasi sekitar 2001 hingga Desember 2020. Terus juga ada hasil inklusisasinya yaitu dilakukan penyaringan terhadap jurnal yang telah terdaftar di dalam Academic Journal of Guide 2018. Langsung saja ke critical reviewnya, yaitu perkembangan literatur terkait pada proses BMI ini diketahui telah mengalami perkembangan pesat dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2000-an, yaitu lebih tepatnya 2016, yang hadirnya peningkatan secara signifikan terhadap jumlah makalah yang berfokus pada BMI. Juga ada jurnal paling produktif, yaitu jurnal terdapat 6 jurnal yang berada pada tingkatan produktif sebagai penyumbang dengan lebih dari 45% upaya publikasi. Terus juga ada pendekatan teoritis, yaitu secara teori sebagian besar dari artikel mengandalkan atau memanfaatkan literatur atau teori dari model bisnis. Komo dikaitkan terhadap berbagai macam sudut pandang seperti basis nilai, sistem, dan juga terkait pada evaluasi. Nah, tingkat analisisnya ini di tingkat dari upaya analisisnya sifatnya variatif. Secara mikro yakni mencakup manajer, CEO, pengusaha, dan tingkatan secara makro yakni tingkatan perusahaan dan juga terkait pada model bisnis. Nah, secara geografis sampel sebagian besar hadir dari wilayah Eropa atau distribusinya dari wilayah Eropa yang harinya kekurangan dari studi yang meliputi wilayah secara geografis yang lain dengan hadirnya sedikit studi yang didapatkan dari wilayah ASEAN atau Afrika dan di wilayah Amerika Utara yang diketahui tidak hadirnya studi dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Nah, identifikasi proses BMI ini yaitu mengidentifikasi 5 jenis proses BMI yang tersedia. Yang pertama yaitu proses kognisi untuk BMI. Nah, diketahui memiliki keterkaitan terhadap sistem kepercayaan manajer pada puncak dan juga menengah yang hadir dalam suatu dorongan untuk mengambil
diambilnya keputusan secara manajerial. Terus ada proses pembentukan pengetahuan untuk BMI, yaitu berupaya fokus terhadap bagaimana pengetahuan diwujudkan dan dibagikan oleh suatu organisasi untuk dapat dipromosikan. Juga ada proses strategi untuk BMI, yaitu kategori paling banyak dihuni, yaitu hadir dengan berfokus terhadap penjelasan dan pemilihan strategi BMI. Terus juga ada penciptaan nilai, yaitu berupaya fokus terhadap bagaimana perusahaan merealisasikan nilai dengan melalui BMI. Nah, hal ini terjadi dua aliran, yaitu prioritas realisasi dari suatu nilai, misalnya ekonomi, sosial, lingkungan, dan sifatnya berkelanjutan, yaitu dipilih seperti suatu mekanisme untuk dapat dicapainya. Terus juga ada proses pembelajaran evolusioner, yaitu memiliki peran atau pendekat, yaitu penyatu yang saling mengaitkan proses BMI. Nah, arah penelitian masa depannya yaitu secara lebih berupaya melakukan eksplorasi terhadap keterkaitan dan juga interaksi yang hadir antar proses BMI dan juga merangkul keseluruhan gaya teorisasi proses yang lebih kompleks, yang suatu kajian berupaya mempertimbangkan gaya teorisasi proses yang sifatnya berbeda. Terus juga ada eksplorasi pendekatan secara konjungtif yang berupaya menghadirkan satu dorongan kajian di masa mendatang untuk mengaplikasikan pendekatan secara konjungtif terhadap proses BMI. Nah, kesimpulan dari artikel pertama ini yaitu meninjau literatur mengenai proses BMI dan berupaya merealisasikan kerangka kerja proses BMI ini dengan dilibatkannya 5 jenis proses, yaitu diferensiasi tetapi tetap saling keterkaitan titik dan kategorinya. Terus pengaplikasian pada BMI yang hadir diketahui membantu dalam upaya mengintegrasikan terhadap berbagai macam sudut pandang atau perspektif proses BMI terhadap pemahaman lebih baik mengenai konstruksi multi sehat tersebut. Nah, jurnal ini tuh berharap dapat menghadirkan rangsangan terhadap upaya penyelidikan secara lebih lanjut untuk dapat dicapainya pemahaman secara lebih baik mengenai performa fenomena ini. Nah, di sini ada artikel pendukung pertama, yaitu Supply Chain Operational Management in Pandemic, a State of the Art Review Inspired by COVID-19, yang ditulis oleh Muhammad Umar Farok dan Ahmad Hussein, Tarik Masob, dan Muhammad Salman Habib. Tahun publikasinya ini ada 2021. Nah, pandemi yang terjadi COVID-19 ini menghadirkan kekacauan rantai pasokan secara global dan ditinjau menghadirkan suatu tantangan secara besar pada keberlangsungan hidup. Nah, sifat terstruktur ini memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap supply chain pada kondisi pandemi. Kajian ini juga berupaya menyelidiki dampak yang adil dari wabah epidemi sebelumnya. Nah, pendekatan secara metodologis dan terkait pada implikasi yang hadir ini menjadi tujuan dari artikel ini. Nah, pembahasannya yaitu dampak pandemi ini diketahui menghadirkan suatu gangguan yang parah terhadap kooperasi supply chains. Nah, termasuk upaya penutupan produksi, gangguan secara logistik, dan juga lonjakan permintaan, misalkan di alat-alat medis gitu. Terus ada pendekatan yang diselesaikan sebelumnya, yaitu kajian sebelumnya. Nah, artikel ini yaitu bisa menjadi pendekatan terkait masalah yang ada di masa lampau, misalkan fokus terhadap upaya alokasi sumber daya, yaitu upaya pengadaan, upaya distribusi, dan tanggapan secara darurat atau tanggap secara darurat yang diambil keputusan dalam satu desain jaringan terhadap manajemen operasi bantuan. Terus ada aspek positifnya, diketahui terkait pada beberapa bisnis, terutama yang e-commerce dialaminya mengalami pertumbuhan secara signifikan dan peningkatan terkait pada pangsa pasar selama pandemi, sebab peningkatan permintaan diketahui terhadap pelayanan digital dan kerja yang bersifat jarak jauh. Nah, kesimpulannya dari artikel pendukung pertama ini, kajian yang secara komprehensif berupaya ditinjaunya dampak wabah epidemis ini terhadap rantai pasok, disajikan analisis secara sistematis mengenai perspektif keberlanjutan
dan juga keberlangsungan hidup supply chain. Hal tersebut menghadirkan aplikasi terhadap kesenjangan literatur dan juga diusulkan arah kajian masa depan, ditekankan integrasi industri 4.0 yaitu strategi mengenai ketahanan dan juga keberlanjutan yang diatasinya tantangan hadir mengenai supply chain selama terjadinya pandemi. Ini ada artikel terakhir atau artikel pendukung kedua yang berjudul Operation Management of Smart Logistics, Literature Review and Future Research. Ditulis oleh Bu Feng dan Qiwen Yi dengan dari jurnal Front Eng Manag. Nah, latar belakangnya yaitu kajian ini berupaya menghadirkan tinjauan literatur secara sistematik terhadap manajemen operasi logistik cerdas. Tujuannya ini untuk memahami aplikasi teknologi, logika secara bisnis, dan terkait kerangka operasional. Nah, sistem manajemen yang berkaitan dan masalah optimal dalam suatu skenario secara spesifik logistik cerdas, serta usulan arah kajian masa depan dengan berdasar pada kesenjangan yang hadir dan juga kebutuhan dari praktik industri. Aja ke pembahasan yaitu pertama, penerapan teknologi cerdas untuk meningkatkan otomatisasi dan pengambilan upaya pengaplikasian terhadap teknologi cerdas untuk dapat ditingkatkan mengenai otomatisasi dan juga upaya pengambilan keputusan. Nah, dari segi fleksibilitas terkait pada kemampuan dalam adaptasi yang sifatnya lebih tinggi terhadap suatu upaya permintaan yang sifatnya lebih akurat terkait pada optimalnya inventaris dan juga terkait pada rute transparansi yang sifatnya efisien. Ada juga kesimpulan dari artikel kedua ini, yaitu jurnal ini dapat menghadirkan suatu tinjauan komprehensif mengenai manajemen operasi logistik cerdas yang disoroti evolusi dan juga terkait karakteristik kunci peran pada teknologi cerdas. Nah, hal tersebut juga berupaya melakukan identifikasi terhadap permasalahan optimalisasi cerdas relevan yang menghadirkan arah kajian di masa mendatang yang sifatnya relevan terhadap praktik industri yang modern. Nah, daftar pustakanya ini dari artikel pertama yang kami ambil, ada bisnis model dan juga ada pendukung pertama supply chain operasional, dan juga ada yang ketiga yaitu operasional smart. Ini bisa dicari sendiri oleh kawan-kawan semuanya. Mungkin sekian dari saya dan juga sebagai perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.